terutama ketika membaca suratul Fatihah, Allah menjawab. Bahkan di dalam Al-Fatihah itu ada kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita membaca begitu, maka kata Allah, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku memuliakanku. Malik yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku berjanji kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim, hambaku meminta kepadaku, dan setelah ini semua permintaan hambaku pasti akan kupenuhi. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa-doa ketika orang meminta, ketika hamba memohon, ketika hamba bermunajat. Maka terhubung lagi dengan puasa, karena puasa adalah saat di mana doa-doa kita semakin nyaring terdengar di sisi arsy-Nya, di sisi singgasananya, semakin dekat untuk dijawab olehnya. Ujibu da'wat da'i da'an. Allah menggambarkan Ramadan ini, puasa ini sebagai tarbiyah bagi kita untuk menjalin kedekatan kemesraan dengan Allah. Karena hakikatnya orang berdoa itu bukan memberitahu Allah apa kebutuhannya. Allah itu maha tahu, gak usah dikasih tahu juga ngerti. Berdoa itu berbincang mesra dengan Allah agar Allah meridhoi setiap apa yang diberikannya kepada kita. Karena ada orang yang diberi tanpa keridhaan. Karena ada orang yang kemudian diberi tetapi sebenarnya terserah lo mau ngapain sana, pergi. Karena ada orang yang kemudian justru seperti kita ini, kadang-kadang merasa belum dijawab padahal dijawab lebih baik. Kecuali kita sesak nafas ya Pak Bu ya. Kita kan jarang berdoa, ya Allah berikan kepada hamba udara untuk bernafas. Kita jarang berdoa begitu. Tapi Allah memberi tidak? Memberi. Nah, apa yang tidak kita minta saja Allah beri selalu. Maka yang kita minta itu pasti Allah beri dengan sesuatu yang kadang-kadang lebih baik. Maka kalau ada yang minta, ya Allah berikan aku A, kata Allah kadang-kadang jawabnya bukan ini ku kasih A, tidak. Kata Allah, aku kasih yang lebih baik dari A, ya namanya B. Ini sudah kuberikan padamu. Tapi kadang-kadang kita tetap minta A, ya Allah, yang penting A, ya Allah. Padahal yang lebih baik sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ini menuntut kepada Allah jawaban atas doa-doa kita, dan kadang-kadang ketika doa-doa itu benar-benar dikabulkan oleh Allah, kita nggak siap. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam mengisahkan cerita yang sangat membuat saya terkesan. Ada cerita lucu Pak. Ada ahli ibadah ketika itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, doanya begini. Ya Allah, berikan kepada hamba rizki setiap hari berupa 2 potong roti, segelas susu dan segelas air, tanpa hamba harus bekerja. Dengan begitu hamba akan lebih khusyuk beribadah kepadamu. Jadi kata si ahli ibadah ini apa Bu? Ya Allah, berikan kepada hamba setiap hari rizki 2 potong roti, segelas air dan segelas susu, dengan hamba tidak usah bekerja, sehingga dengan begitu hamba lebih khusyuk beribadah padamu. Lalu Allah kabulkan doanya. Gimana cara Allah mengabulkan? Allah lebih tahu bagaimana cara mengabulkan doanya. Cara mengabulkan doa si ahli ibadah ini adalah dia kena fitnah, masuk penjara. Di penjara dapat ransum gratis 2 potong roti, segelas air, segelas susu tiap hari, gak usah bekerja, pasti dikasih sesuai dengan yang dia minta. 2 potong roti, segelas air, segelas susu tanpa bekerja. Dengan begitu dia lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Tapi apa yang dilakukan si ahli ibadah ini begitu sampai di penjara? Ya Allah, kok saya difitnah begini? Apa salah saya ya Allah? Tiap hari yang dia lakukan mengutuki Allah, mengutuki Allah, mengutuki Allah. Padahal dia masuk penjara gara-gara doanya. Jangan-jangan kita ini nggak siap juga kalau Allah mengabulkan doa-doa kita. Ada kawan di Jakarta cerita, saya berdoa kepada Allah, doanya benar, tapi saya merasa tidak siap ketika dikabulkan. Apa itu doanya? Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki yang barokah. Setelah itu apa yang terjadi? Mobilnya hilang Pak. Terus kawan kerjanya bawa lari modal. Terus ada musibah apa lagi, musibah apa lagi, musibah apa lagi. Kemarin doa apa sih kamu gitu kan? Ditanya, aku berdoa minta kepada Allah rizki yang barokah. Pantas, makanya yang tidak barokah dibersihin gitu. Maka inilah doa ujibud da'wat da'i. Pasti Allah itu menjanjikan, Allah pasti mengabulkan doa kita. Jadi kalau ada orang yang merasa aku kok doanya tidak dikabulkan, itu namanya kemudian tanda bahwa dia tidak mengerti. Sama ada teman datang nangis gitu kan, Allah tidak adil, kata dia. Loh, kenapa kok Allah tidak adil?
Karena coba bayangin, saya itu minta kepada Allah hal yang sederhana banget. Bayangin coba, cuma minta satu hal sederhana aja. Saya itu sholatnya rajin, saya itu sedekahnya terus menerus, sholat duha juga, qiyamul lail juga, puasa sunnah juga. Kemarin bahkan saya umroh, doa di multazam, doa di raudhah. Masa sampai sekarang belum dikabulkan juga? Tuh lihat dia, sholatnya jarang, sedekah nggak pernah gitu ya. Tapi begitu hari ini nyeletuk pengen apa, hari berikutnya sudah kesampaian maksudnya. Allah nggak adil kalau begitu caranya. Wah, pertanyaan begini susah dijawab. Mau dijawab ente kali terlalu GR tentang ibadahnya gitu. Makin desperate itu, makin sakit hati dia. Lalu saya jawabin gini, pernah nggak didatengin pengamen? Apa hubungannya? Iya, pengen tahu aja, pernah nggak datengin pengamen? Iya, ini kalau di Indonesia ya. Gimana kalau Anda didatengin pengamen, soalnya cempreng, kacau, balos, sengop, paros, serak, menyakitkan, bikin mual, bikin pengen muntah gitu. Apa yang Anda lakukan di depan pengamen yang seperti itu? Kata dia apa? Saya kasih cepet-cepet uang kecil biar cepet pergi. Terus kalau ada pengamen, saya tahu dia suka Ebit GAD, makanya saya tanya, kalau ada pengamen suaranya 100% mirip Ebit GAD, apa yang kamu lakukan? Wah, kalau begitu saya request lagu. Lagu pertama selesai, tambah lagu kedua, tambah lagu ketiga, tambah lagu keempat, baru saya kasih nanti. Dan itu ngasihnya beda sama yang tadi kan, beda. Kadang-kadang mungkin Allah begitu ya, saya bilang. Maksudnya, kalau ada hamba jahat, keji, jelek, gak taat, berdoa sama Allah, ya Allah minta ini, maka kata Allah sama malaikat apa? Cepet kasih, aku muak lihat mukanya gitu. Tetapi kalau ada hamba yang kemudian baik hati, tidak sombong, gemar menabung gitu ya, soleh, berbakti, taat, bertakwa, minta kepada Allah sesuatu, maka kata Allah kepada malaikat apa? Jangan dikasih dulu, aku suka gitu. Jangan dikasih dulu. Ada request lagu berikutnya. Terus ada teman yang nyetuk, emang Allah begitu? Ya nggak mesti. Belum tentu juga. Ini kan bahwa kita berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita memohon kepada Allah, ujibu da'wat da'i da'an. Allah menjanjikan, aku jawab kok semua doa pinta hambaku ketika mereka memohon kepadaku itu. Dijawab sama Allah. Bahwa jawabnya tadi, ini ku kasih yang lebih baik, kamu itu orang baik, makanya nggak layak dapat begituan. Kamu pantasnya dapat yang lebih besar gitu. Kamu pantasnya dapat yang lebih agung. Ujibu da'wat da'i da'an. Tapi jangan-jangan memang kemudian kita doanya terhalang, terhijab. Nanti dulu. Sebelum GR bahwa kita ini orang baik yang kemudian Allah nunda-nunda ngasihnya biar kita terus bermunajat, kita perlu pertanyakan, jangan-jangan kita memang orang yang terhalang doanya. Apa yang bisa menghalangi dengan doa? Sampainya doa kepada Allah ada hubungannya dengan puasa. Satu hari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang terkenal karena bidikan panahnya yang jitu, keteguhannya dalam berislam sejak mula, sampai rela ketika diboikot di Syiah Abi Thalib itu makan dedaunan dan akar-akaran, sampai dia bilang, kami dulu buang kotoran kayak kambing demi mempertahankan Islam ini. Sa'ad bin Abi Waqqas satu malam itu menjagai Nabi, menjagai Rasulullah SAW di tenda beliau dalam sebuah perjalanan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang inisiatifnya tinggi di dalam bertugas, nggak cuma menjagai, meskipun tugas utamanya cuma menjagai, tapi apa yang dilakukan, dia cari bejana, dia isi air penuh. Kenapa? Dia tahu Nabi biasanya tengah malam sholat malam, sehingga apa? Dia siapkan air wudhunya. Begitu Nabi keluar mau cari air wudhu, Sa'ad sudah siap, ya Rasulullah mau wudhu, ini diberikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah merasa bahagia sekali, Sa'ad ngerti banget gitu ya. Begitu selesai wudhu, maka Rasulullah menawarkan, hai Sa'ad, mintalah doa apa, aku akan mendoakan untukmu. Kamu pengen didoakan supaya apa? Bu, kalau ditawari Nabi loh yang nawarin. Kamu mau saya doain, kamu minta didoain supaya apa? Masuk surga, mending. Ada Pak, Bu? Kira-kira minta doa apa sama Nabi? Kalau Nabi mau doain kita, kita minta didoakan supaya apa? Khusus ini doanya. Ada yang minta masuk surga, ada lagi Bu? Kayaknya pol-polnya itu ya. Tapi kalah cerdas sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas mintanya gini, ya Rasulullah, doakan agar semua doa saya mustajab.
Pinter nggak itu? Pinter banget. Memang kelasnya sahabat beda dengan kita gitu ya. Cerdas gitu. Maka Sa'ad bin Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, doakan agar semua doa saya mustajab. Rasulullah senyum. Dalam hati mungkin takjub juga, ini orang pinter bener gitu. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Waqqas, ya Sa'ad, tapi bantu aku dengan memperbaiki makanan. Apa kata Nabi kepada orang yang minta supaya doanya itu didoakan supaya doanya semuanya mustajabah? Kata Nabi, bantulah aku hai Sa'ad dengan memperbaiki makanan. Apa hubungannya makanan sama doa dengan puasa kita? Nabi suatu saat di depan para sahabat membaca ayat Kullu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Allah berfirman, makanlah dari apa yang kami rizkikan kepadamu dengan halal dan dengan thayyib. Lalu Nabi bercerita ketika itu, dulu ada orang sebelum kalian, dia satu musafir, bepergian. Orang bepergian doanya mustajab. Jadi kalau Bapak Ibu sedang musafar, Bapak DPD sedang safar ini, bepergian gitu ya, doanya mustajab. Dua, kata Nabi, bahkan dia puasa. Sudah safar, puasa lagi. Orang safar sebenarnya dapat dispensasi, dapat rukhsah dari Allah. Tetapi karena ayat puasa itu rukhsahnya terbatas, rukhsahnya itu syarat dan ketentuan berlaku, yaitu bahwa ada kata-kata wa antasumu khairul lakum. Beda dengan salat. Salat itu rukhsahnya terutamakan diambil. Tapi puasa, rukhsahnya ada kata-kata wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa itu lebih baik buat kalian. Maka orang ini sudah safar, puasa pula. Yang ketiga, nah puasa orang kan doanya mustajab ya. Hadisnya sahih, orang yang berpuasa sampai berbuka doanya mustajab. Tiga, dia terdolimi. Kenapa? Di tengah perjalanan di gurun pasir dirampok orang bekalnya. Jadi sudah musafir, berpuasa, terdolimi pula. Itu luar biasa doanya. Doanya mengguncang arsy, mustajab. Yang keempat, dia menengadahkan tangan ke langit dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Di mana ada hadis menyebutkan kalau ada orang tangan diangkat ke atas meminta pada Allah, Allah malu kalau sampai nggak ngasih. Allah yang malu kalau sampai ngasih. Nah, seharusnya orang ini dapat 4 keutamaan sehingga doanya mustajab. 4 keutamaan. Tapi apa kata Nabi tentang orang ini? Tapi bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan sementara dia makan dari yang haram, sementara pakaiannya dari yang haram? Tapi bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan sementara dia makan dari yang haram, pakaiannya juga dari yang haram? Yang haram itu menghalangi kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa ini tarbiyah betul-betul soal bagaimana kita bermesra dengan Allah. Karena selama puasa, jangankan yang haram Pak, yang halal aja kita nggak mau makan. Jangankan yang haram, yang halal aja kita nggak mau makan. Apa mau Bu? Sini kasih 100 pon, sekarang makan, ayo gitu. Dibayar 100 pon untuk membatalkan puasa mau? Sayang banget. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, jangan mudah-mudah kita membatalkan puasa. Kata Nabi, 1 hari Ramadan itu puasanya dibatalkan sengaja tanpa udzur, diganti sepanjang hidup puasa, nggak putus-putus juga, nggak terganti. Saking besarnya 1 hari Ramadan itu, sampai kalau masih kita punya sisa umur, ditebus seumur hidup puasa tanpa henti. Padahal nggak mungkin, karena pasti berhenti soal Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Itu sesuatu yang kemudian sangat agung. Kan nggak mungkin kita siang-siang jam 1 gitu ya, buka kulkas makan es krim, kemudian ambil sapu tangan gosok-gosok bibirnya, ketemu anak-anak, iya Allah anak-anak panas banget ya puasanya ya gitu. Gak mungkin kita ngerti banget. Bahkan berwudu saja hati-hati banget berkumurnya. Sikat gigi aja dihemat, berkurang jadwalnya sikat gigi ya Bu ya. Karena kenapa kok nggak sikat gigi pas puasa? Biar bau kasturnya murni gitu. Katanya kan orang berpuasa nafasnya di sisi Allah lebih harum daripada kasturi. Tapi di sisi manusia kan tidak gitu. Tetap harus dirawat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kita yang halal saja tidak sudi selama berpuasa ini. Sama sekali tidak sudi. Dan bahkan hatta pada kesadaran orang yang tidak setinggi itu, misalnya, kenapa sih kamu nggak mau nyicil makan dulu sebelum pergi acara buka bersama? Kenapa alasannya? Karena pasti buka bersamanya tidak seenak yang benar-benar puasa. Kalau sudah mencicipi duluan itu
buka puasanya tidak seenak yang kemudian benar-benar berpuasa. Makanya kalau di Indonesia saya sering menasihatkan para bujangan dan para perawan, jangan mencicipi dulu, nanti berbukanya tidak senikmat yang berpuasa gitu. Ini serius gitu. Luar biasanya kita selama Ramadan. Karena kita tahu Allah Maha melihat. Maka sampai-sampai yang namanya puasa itu ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Mau pamer apa coba? Kalau sholat kan bisa dipamerin, panjang-panjangin gitu kan, bacaannya fasih-fasihin gitu kan. Itu sholat bisa dipamerin, tapi puasa mau pamer apanya coba? Aku puasanya keren loh. Kenapa? Soalnya sahurnya jam 12, bukanya 11.30. 12 malam sahur, bukanya 11.30. Malah keliru lagi. Kenapa? Sunnahnya kan menyegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur. Buat apa gagah-gagahan sahurnya di awal-awalin gitu ya, bukanya di akhir-akhirin? Nggak keren juga. Mau mamerin apanya coba puasa? Mamerin lemesnya, aduh lemes banget ya puasa. Nggak keren lagi. Mau mamerin gagahnya, aku puasa loh, gagah banget gitu. Nggak keren juga. Jadi apa yang mau dipamerkan dalam puasa ini? Hanya Allah yang melihat puasa kita, yang melihat kita. Sampai-sampai Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kalau ibadah-ibadah lain silahkan sih, manusia mau ngitung-ngitung pahalanya buat mereka deh. Tapi yang namanya puasa, untuk aku yang memberi pahalanya langsung. Sangat agung. Nah, di puasa itu kita berlatih bermesra dengan Allah. Yang halal saja tidak sudi. Makanya aneh kalau ada orang yang bisa berpuasa tapi tidak bisa menahan dirinya dari mengkorupsi yang haram, mengambil hak orang lain, mencuri uang negara, mengambil suap. Kok bisa? Padahal dia puasa. Dalam puasa itu dia latihan, yang halal saja nggak mau. Kok bisa-bisanya yang haram mau? Tarbiyahnya di situ. Kemesraan dengan Allah. Kita lupa bahwa setitik barang haram tumbuh di daging, maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengutip dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada tempat yang lebih layak daripada neraka untuk daging yang tumbuh dari barang haram itu. Imam Syafi'i pernah ditanya, Imam, kalau kita makan barang haram tapi kita nggak ngerti kan nggak apa-apa ya? Kata Imam Syafi'i, insya Allah tidak berdosa, tapi dampaknya akan terasa. Hah? Kata orang itu, maksudnya bagaimana? Kalau tubuhnya tumbuh, ada barang haram di sana, kata Imam Syafi'i. Kalau matamu di sana ada barang haram yang tumbuh di matamu, maka matamu akan lebih suka menyaksikan yang haram daripada membaca Al-Quran. Kalau telingamu itu tumbuh dari barang haram, maka telingamu akan lebih suka mendengar yang haram daripada mendengarkan kalimat kebaikan. Kalau lisanmu itu tumbuh dari yang haram, maka lisanmu akan lebih suka mengatakan yang buruk daripada kebenaran. Kalau kemudian tanganmu itu tertumbuh dari yang haram, maka dia akan lebih ringan melakukan keburukan, tapi berat melakukan ketaatan. Kalau kakimu tumbuh dari daging itu yang dari rizki yang haram, maka dia akan lebih ringan melangkah ke tempat maksiat daripada ke tempat beribadah kepada Allah SWT. Kata Imam Syafi'i. Bahkan ketika kita tahu bahwa itu adalah barang haram, maka kenapa kita ingin meraih takwa dengan ibadah? Karena ibadah di sini sampai saking zahirnya, pada hal yang sangat zahirnya, mengajari kita tentang kemesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal makan saja hubungannya adalah soal kemesraan dengan Allah. Ketika kita tidak peduli lagi soal makanan kita, maka Allah juga tidak peduli dengan kemesraan, tidak peduli dengan doa-doa kita. Di Jakarta ada kalimat yang sangat-sangat saya sering ingatkan, jangan sampai terucap dari lisan seorang yang beriman. Apa itu? Cari yang halal, cari yang haram aja susah Pak, apalagi yang halal. Cari yang haram aja susah Pak, apalagi yang halal. Kalimat yang tidak pantas keluar dari lisan beriman. Halal ini soal kemesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu waktu kecil ngaji fikih Syafi'iyah, ada pembatal-pembatal puasa, nawaqidu syiyam. Makan, minum, berhubungan seks. Kemudian di dalam pembahasan fikih Syafi'i itu ada muntah dengan sengaja. Waktu kecil kan saya bingung, ini orang blow on bener muntah dengan sengaja. Muntah kan nggak enak, kenapa dengan sengaja gitu? Sampai akhirnya saya temukan di kitab-kitab sirah cerita-cerita tentang betapa hati-hatinya orang sebelum kita soal apa yang masuk ke dalam perutnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu hari pulang. Biasanya istrinya sudah menyiapkan makanan di meja, tapi ketika itu istrinya sedang di belakang dan di meja sudah ada hidangan. Langsung beliau makan. Istrinya keluar membawa hidangan. Loh, kau sudah makan? Iya. Ini bukan kamu yang nyiapkan? Kata bukan. Bukan, itu hadiah dari tetangga. Innalillahi, kata Abu Bakar. Sebentar. Maka Abu Bakar menemui tetangga yang dimaksud.
Salam Pak, mohon maaf tadi ngadiain buat istri saya ya makanannya. Iya. Oh, itu Bapak sendiri yang masak dari Bapak sendiri? Enggak, itu dari tetangga juga hadiah. Itulah sahabat zaman dulu gitu ya Pak ya. Kalau mereka dapat hadiah itu merasa, kayaknya tetangga sebelah lebih berhak deh gitu. Maka hadiah dihadiahin. Ketika kemudian ditanya lagi ke tetangga sebelah lagi yang menghadiahkan itu, Pak, tadi ngadiahin ke tetangga ya makanannya? Iya. Itu dari Bapak sendiri, Bapak yang masak? Enggak, saya juga dapat hadiah, cuman saya merasa beliau kayaknya lebih berhak dapat, makanya saya hadiahkan kepada beliau. Oh, terus dari mana Pak? Dari sebelah lagi. Datengin lagi sebelahnya. Sampai 6 orang. Dan orang ke-6 mengatakan, itu hadiah dari tetangga sebelah, dan itu dari pekerjaan. Apa pekerjaannya? Kahin, dukun. Kaget, tersentak Sayyidina Abu Bakar, lalu dia permisi, minta maaf. Setelah itu kemudian dia menyelinap pergi ke tempat sepi agar tidak dilihat oleh orang-orang yang memberi hadiah itu, agar tidak tersinggung. Apa yang dilakukan? Dia masukkan 2 jari sampai ke bagian dalam dari mulutnya, dia muntahkan keluar makanan. Karena takutnya kalau itu sampai tumbuh dari barang haram, maka akan kemudian menjadi pengaruh bagi tubuhnya. Ada yang tanya, kalau sudah terlanjur bertahun-tahun yang lalu makan haramnya gimana tobatnya gitu? Masa mesti dimuntahin lagi? Yang keluar udah beda lagi kan gitu. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjawab, kata beliau, untuk bertobat dari makanan haram yang diasup di masa lalu, caranya adalah dengan banyak berpuasa, lalu di dalam puasa itu melakukan berbagai macam aktivitas ketaatan. Semoga dengan permohonan kita kepada Allah, yang terbakar itu adalah bagian-bagian daging yang berasal dari barang haram. Jadi dengan puasa itu ada kalori yang terbakar itu, bagian yang terbakar itu adalah semoga yang berasal dari barang haram itu. Nah, ujibu da'wata da'i idza da'an. Kata Allah, aku kabulkan pinta hambaku ketika berdoa, bermesra. Syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka kemudian memenuhi seruanku, dan seruan pertama tentang Ramadan adalah soal makan itu tadi. Perbaiki makanan kita dari sumbernya yang halal, dari zatnya yang halal, agar kemudian kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terjamin. Wal yu'minu bi, hendaklah beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka senantiasa berada dalam kebenaran, supaya mereka senantiasa terbimbing, terberikan petunjuk kepada mereka. Lancar hubungan antar langit dengan bumi itu, lancar sinyal kita dengan arsy, lancar doa-doa kita kepada Allah dan bimbingan-bimbingan Allah kepada kita. Jadi ada orang memaknai puasa jauh-jauh amat. Puasa itu maknanya pertama dekat sekali, yaitu perut kita. Apakah perut kita sudah dipuasakan sampai ke bulan-bulan selanjutnya, sampai pada soal-soal tadi, keengganan kita pada yang haram, kepada yang syubhat, kepada yang tidak jelas. Ini membangun takwa. Dan membangun takwa dalam ibadah puasa ini yang kedua adalah, setelah soal perut, soal mulut. Pada perut, mulut dipuasain. Ini masih saluran pencernaan aja, kita nggak usah jauh-jauh ngomongnya. Ini masih saluran pencernaan saja. Soal mulut juga, karena Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mencantumkan riwayat yang sangat mengerikan. Mengerikannya kenapa? Ini mohon maaf kalau ceritanya agak berat didengar. Zaman Nabi, dalam riwayat itu disebutkan ada 2 orang wanita puasa. Mohon maaf, bukan bias gender, tapi memang dalam cerita itu wanita. 2 orang wanita ini puasanya sampai dehidrasi berat, parah, sampai nyaris sekarat. Bayangin puasa sampai nyaris sekarat gitu. Mungkin pas puncak musim panas gitu ya, panjang puasanya, tinggi suhunya di sana. Kemudian juga mungkin juga dia masih termasuk orang-orang Ansor yang kesambung puasanya gitu. Diangkutlah 2 orang ini ke hadapan Nabi, brek gitu. Kemudian dimintakan izin, ya Rasulullah, 2 orang ini puasa ya Rasulullah, tapi sudah kayak begini, sakaratul maut begini. Bagaimana kalau kita kasih makan? Kasihan ya Rasulullah, dibatalin aja puasanya. Nabi itu biasanya pengasih, penyayang, rauf, lembut sekali hatinya. Kalau melihat begitu nggak bakalan tega. Tapi luar biasanya ketika itu apa yang terjadi pada beliau? Beliau memalingkan wajah. Sahabat takjub, hah? Kok bisa begitu Nabi? Nggak kayak biasanya. Maka sahabat ini kemudian mencari lagi beliau. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, kasihan ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Memalingkan muka lagi. Sampai 3 kali beliau memalingkan muka. Baru pada ketiga kali memalingkan muka lalu beliau bersabda, datangkan mangkok ke sini, bawakan mangkok. Tanyakan sahabat, diisi apa mangkoknya ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, mangkok saja. Maka dibawakan mangkok ke hadapan Rasulullah. Mangkok itu dipegang oleh Rasulullah. Apa yang beliau lakukan? Beliau panggil orang pertama, sini. Sudah dalam keadaan lemas, beliau suruh sahabat untuk menahan begini. Lalu beliau kemudian letakkan mangkok itu di depan mulut sahabat
wanita yang berpuasa ini, Nabi mengatakan apa? Kamu sekarang muntahlah. Kita bertanya-tanya, sudah orang sakitnya kayak begitu, lemes mau mati, disuruh muntah pula gitu. Tapi nanti kalau kita belajar di At-Tibun Nabawi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis, muntah adalah satu jalan mengeluarkan racun. Salah satu metode pengeluaran racun. Pada kasus-kasus medis tertentu, kata Ibnu Qayyim, memang orang harus dimuntahkan supaya racunnya keluar. Ternyata Rasulullah mengambil itu. Rasulullah perintahkan muntah, kamu sekarang muntah. Apa yang terjadi ketika dia disogok bagian sini, dijolok bagian pangkal mulutnya, dia muntah, yang keluar, mau cerita nggak tega ini Bu, mohon maaf, yang keluar adalah sisa makanan busuk ada sedikit, tapi yang lebih banyak adalah serpihan-serpihan daging bagian dalam saluran pencernaan yang kemudian sudah membusuk, ada darah dan nanah di situ, busuk sekali baunya, penuh separuh mangkuk. Ini memang harus dikeluarkan gitu kan, dan Rasulullah ambil. Lalu mangkok ini diberikan kepada orang kedua, kamu sekarang muntah juga. Nah yang ini nggak usah digini, ini kira-kira bayangan kita itu. Lihat itu aja sudah muntah gitu. Akhirnya muntah juga dia, yang keluar sama menjijikkannya. Maka setelah itu Rasulullah angkat ke atas. Apa kata Nabi? Lihat dua saudari kalian ini. Mereka berpuasa, menjaga dirinya dari yang halal. Yang halal mereka tidak sudi memakan. Daging-daging yang dihalalkan Allah mereka tidak sudi memakan, tetapi mereka membatalkan puasanya dengan daging yang diharamkan Allah, yaitu daging saudaranya. Seakan-akan kata Nabi, ketika mereka datang, aku masih bisa melihat di sela-sela gigi mereka bertempelan daging-daging bangkai saudaranya. Apa kata Nabi? Dua orang ini puasa, tapi ngabuburitnya itu gosip aja, ghibah aja, menggunjing aja, terus-menerus. Maka oleh Nabi dikeluarkan. Maka demi Allah, sumpah Nabi, demi Allah, yang masuk ke mulut mereka, yakni daging bangkai saudaranya, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi mayitan. Memangnya kalau kamu suka salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati, yang membusuk, yang bernanah, yang berbelatung, menjijikkan itu, mau? Karena itu kamu tidak akan mau. Ini kata Nabi, yang masuk ini lebih menjijikkan daripada yang keluar ini tadi. Padahal yang keluar tadi darah, nanah, menjijikkan banget. Demi Allah aku bersumpah, ini yang masuk lebih menjijikkan daripada yang keluar. Maka setelah jaga perut, membangun takwa dalam ibadah puasa kita adalah jaga mulut. Alangkah banyaknya, kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, orang tersungkah ke neraka karena mulutnya. Alangkah banyaknya ucapan yang dianggap biasa-biasa saja, sebenarnya bisa membuat seseorang terjauh dari surga dalam jarak yang dia tidak bisa lagi mencium bau wanginya. Alangkah banyaknya karena lisan itu orang menjadi yang muflis, yang bangkrut, hatta pun ketika mereka di dunia ahli ibadah. Maka Nabi menceritakan ada orang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia membawa kebaikan-kebaikannya bergunung-gunung, sholatnya segunung Uhud, puasanya segunung Uhud, sedekahnya segunung Uhud, gede-gede banget ibadahnya itu, bangga sudah. Tapi begitu sampai di hadapan Allah, tiba-tiba ada barisan antri. Barisan apa ini? Bukan barisan sakit hati, meskipun mungkin mereka juga pernah sakit hati, tapi mereka adalah barisan penggugat. Ya Allah, di dunia dia pernah dulu menzalimi aku, atau di dunia dia dulu pernah menggunjing aku, menggosipkan aku, membicarakan keburukan-keburukanku, menyebarkan aib-aibku. Ya Allah, lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, untuk keadilan, ambil kebaikannya, tambahkan pada kebaikannya. Diambil kebaikannya, diberikan kepada orang-orang yang digunjing, dizalimi, pada penggugat-penggugat itu. Sampai habis, begitu habis antriannya masih banyak, celaka. Terus gimana sekarang? Ya Allah, saya masih mau nuntut, lah kebaikannya habis, gimana dong? Gitu. Maka kata Allah, ambil dosamu, berikan kepadanya. Ambil dosamu, berikan kepadanya. Berikanlah dosa itu. Muflis, karena lisannya. Maka Allah berfirman di dalam surah Abad, walisana wa syafatain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lisan bagi kita dan juga dua bibir. Mata ini diberi penutup, namanya kelopak. Kelopak mata ini penutupnya sepasang, atas bawah. Mulut juga diberi penutup. Kemaluan diberi penutup oleh Allah berupa kaki. Nah, mata dan kemaluan itu penutupnya cuma sepasang-sepasang. Kelopak mata, maksudnya Allah menciptakan mata dengan kelopak-kelopak ini. Agar apa? Tutup matamu kalau itu haram, buka matamu kalau itu memang halal. Hanya pandang yang halal-halal saja. Kalau kemudian kemaluan, maka tutupnya kaki.
Tutup kemaluanmu kalau itu hal yang diharamkan Allah, buka kalau memang dihalalkan, kan itu ibadah. Tapi untuk yang namanya lisan, Allah itu bikin penutupnya itu 2 pasang. Apa saja itu? Bibir dan barisan gigi. Kalau sudah nggak punya gigi, gusi. Penutupnya 2 pasang. Saking berbahayanya ini mulut, itu penutupnya 2 pasang. Kalau mata penutupnya cuma 1, kemaluan penutupnya cuma sepasang. Yang namanya mulut itu penutupnya 2 pasang. Masya Allah. Bibir sepasang, barisan gigi sepasang. Kalau salah satu ditutupkan, kita kan sudah nggak bisa ngomong. Ini sebuah gambaran betapa berbahayanya lisan, sampai-sampai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan 2 pasang penutup. Dan puasa kita, yang kita ingin membangun takwa dengan ibadah puasa ini, melatihkan kita untuk itu juga, memberikan makna kepada kita untuk bertakwa dalam soal lisan kita. Masih ut-ut yang lain juga harus dipuasakan. Kalau ada perut dipuasakan, mulut dipuasakan, sikut dipuasakan, lutut dipuasakan gitu ya. Semuanya dipuasakan. Maka dia adalah sebuah proses membangun takwa dengan ibadah. Inilah tema pembicaraan kita. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan dalam membangun takwa dengan kebersamaan. Karena kebersamaan itu tidak mudah. Karena bersama dengan orang-orang yang benar itu kadang-kadang lebih nyebelin daripada bersama orang-orang tidak benar. Karena orang-orang benar itu, maka ada firman Allah surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang benar. Karena bersama orang-orang benar itu tidak mudah, hatta bahkan sangat indah. Allah mewasiatkan nabinya untuk bersabar bersama orang-orang benar. Karena bersabar bersama orang-orang benar itu satu keniscayaan. Kalau kita mau pergi jauh, kalau kita mau pergi cepat, kata peribahasa Arab, pergilah sendiri kalau mau pergi cepat. Tapi kalau mau pergi jauh, pergilah bareng-bareng. Karena dengan bareng-bareng itu tidak terasa jauhnya. Meskipun pasti lebih lama daripada pergi sendiri. Kenapa? Baru 5 menit ada yang pamit ke toilet gitu ya. Baru 5 menit ada yang mau beli permen gitu ya. 10 menit kemudian ada yang mau ke toilet lagi. Kok nggak sekalian tadi? Oh karena saya sekarang bukan tadi gitu. Dan lain sebagainya itu. Bersama itu pasti lebih lama. Bersama itu lebih membutuhkan kesabaran. Dan kata orang Arab lagi, kalau mau sampai ke tujuan, pilihlah pemimpin. Jadi ini satu keniscayaan bagi kita. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita setelah membangun takwa dengan ibadah ini. Kita perlu membangun takwa dengan kebersamaan. Ketika kita membangun takwa dengan ibadah, kita beramal pribadi dengan anggota badan kita dengan penuh penghayatan. Ketika membangun takwa dengan kebersamaan, kita berada di antara orang benar yang kadang-kadang kebersamaan itu mengantarkan kita kepada satu titik, satu kedudukan yang tidak dicapai hanya dengan amal-amal pribadi. InsyaAllah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan uraian bagian pertama dari seri Membangun Takwa, yang hari ini dengan sisi ibadah, membangun takwa dengan ibadah. Kami buka sesi untuk tanya jawab. Kita utamakan dulu, kita prioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bahan yang disampaikan tadi. Kemudian kalau ada di antara kita yang ingin bertanya hal-hal lain, tentu tidak tertutup. Sebagai penghormatan, kami memakai sistem atau memakai tradisi lady first. Kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya duluan, kami beri kesempatan di depan. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Atau mau mencerna dulu? Tidak apa. Nanti mungkin setelah ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian hadirin, ada yang mau bertanya, mau mendapatkan penjelasan, mau mengklarifikasi dan sebagainya dari apa yang disampaikan tadi, silakan. Ya, penanya pertama, Mas Dodi. Assalamualaikum. Ustaz, ini masalah yang kita hadapi mungkin sebagian besar juga. Iya. Oke. Waktu
puasa yang kita pergunakan sangat panjang. Ya. Beberapa ustazah yang lain atau ustaz yang lain mengatakan bahwa kita bisa menggunakan dengan negara yang paling dekat. Saya lihat di sini yang paling dekat Maroko. Apakah itu ada suatu gambaran penjelasan ataupun daripada yang lain-lain? Dari Quran tidak ada, saya kira. Dari hadis. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya lanjutkan sedikit tadi pembahasannya bahwa setelah ada keluhan di mana Allah gitu ya, Allah Maha mendengar, maka Allah turunkan aturan baru tentang puasa. Baru ketika itu, sekarang sudah kita pakai terus, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-187. Dimulai dengan sesuatu yang sensitif. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum, yaitu ketika Sayyidina Umar, ya Rasulullah nggak kuat ya Rasulullah kalau sebulan kemudian libur dengan istri itu nggak kuat ya Rasulullah. Kalau dulu 3 hari masih kuat ya Rasulullah, kalau sebulan nggak kuat ya Rasulullah. Alimallahu annakum takhtanuna, Allah tahu kok gitu. Makanya Allah mengatakan ukhilla lakum lailatas siyam arrafatsu ila nisaikum. Pada malam Ramadan itu dihalalkan bagi kalian bercampur dengan istri-istri kalian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Maka puasanya itu hanya siang, dan aturan makannya pun dari yang semula nggak ada sahur, oleh Allah untuk mengisi ahli kitab dibikin ada aturan sahur. Apa itu? Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus siyam ilal lail. Kata Allah di ayat itu, maka makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian bedanya benang putih dari benang hitam, yakni datangnya waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya waktu malam, yaitu maghrib, terbenamnya matahari. Jadi yang dulu waktu Isya baru selesai, sekarang maju jadi maghrib. Yang dulu kemudian nggak pakai sahur, ada sahur. Dan sahur itu dianjurkan oleh Nabi karena di sana ada keberkahan besarnya. Nah, persoalan kita di negara-negara yang semakin jauh dari Khatulistiwa. Sebenarnya mungkin kalau di rata-rata, asalkan kita tinggalnya lama di situ, kan puasanya juga bergeser terus Pak. Tidak musim panas terus, tidak musim dingin terus. Ini alhamdulillah saya latihan tahun lalu di Australia dapat musim dingin. Puasanya subuh jam 6:30, maghribnya jam 5 gitu ya. Jadi lumayan mudah gitu. Tapi ternyata tidak juga. Maksud saya begini, saya membayangkan musim panas itu lebih berat puasanya dalam soal panjang. Tapi ketika pengalaman kemarin puasa di Australia pas musim dingin, ternyata karena dingin itu tubuh kita membakar kalori lebih cepat untuk tetap mempertahankan suhu normalnya. Sehingga apa? Laparnya itu cepat banget Pak. Ketika puasa kita musim dingin itu terasa banget bahwa laparnya itu cepat banget ternyata. Saya pikir-pikir, kemudian kita tidak memerlukan penjelasan-penjelasan lain tentang bagaimana kita menyesuaikan waktu puasa selain apa yang sudah dibahas Quran, yakni bahwa puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Aturan itu berlaku bagi yang mampu. Pada kondisi-kondisi tertentu ada ketidakmampuan. Nah, ketidakmampuan itu adalah misalnya kemarin sakit. Apa aturan bagi si sakit? Yaitu mengganti bagi hari yang lain. Kalau gini kan kita bisa milih ya, puasanya sebenarnya pas musim panas, tapi ketika musim panas sakit, mengganti di hari lainnya, pilih musim dingin gitu. Lebih pendek gitu. Dan tidak ada persoalan tentang itu. Sakit atau safar. Wah, kalau dihitung safar, saya musafir Pak. Sebenarnya boleh gak puasa gitu. Tetapi karena tadi rusahnya wa antusumu khairul lakum, tapi kalau kamu berpuasa lebih baik bagimu, maka safar itu menjadi sesuatu yang kemudian pilihan apakah tetap berpuasa atau tidak. Kemarin jujur saya tidak puasa. Kenapa? Karena kalau sahur Indonesia bukannya London, sahurnya Indonesia itu jam 3 WIB kan ya. 3 WIB berarti di London baru jam 6 jam sebelumnya kan. Baru jam 9 malam sudah harus puasa. Terbang ke London.
Bukanya jam 9 juga, 24 jam dong puasanya gitu. Saya sudah awalnya sudah membayangkan itu sudah bismillah, kuatin gitu. Begitu di perjalanan, kayaknya nggak kuat deh gitu ya. Pilih di penerbangan ada menu halal nggak ada. Akhirnya menyerah gitu ya. Safar, kalau safar berapa safarnya gitu ya? Ada orang yang bertanya berapa safarnya? Kita sulit menemukan dalil tentang berapa batasan safar itu karena safar itulah ilatnya. Safar itulah yang menjadi ketentuan hukumnya. Karena dalam soal safar antara puasa dan sholat, para ulama mempersamakan misalnya bahwa Rasulullah pernah keluar 3 mil itu sudah mengqashar sholat dari Madinah. Keluar 3 mil saja sudah mengqashar sholat. Apakah 3 mil itu batas minimal? Enggak juga. Siapa tahu kalau 2,5 mil juga beliau sudah mengqashar sholat ketika waktu sholat tiba. Enggak tahu kan? Kemudian musyaqqahnya, apakah karena kemudian beratnya perjalanan yang jadi hitungan? Enggak juga, gitu ya. Apakah kemudian jarak yang jadi hitungan? Susah juga. Nah, inilah yang kemudian menjadikan para ulama sekarang kita akhirnya berkesimpulan, ya safarnya itu yang menjadi ilat. Kalau memang sudah safar, itu menjadi bagian dari alasan adanya rukhsah. 3, di dalam ayat itu tadi ada wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang berat menjalankannya. Ya, berat menjalankan ini macam-macam. Ada berat menjalankan karena usia. Wah, sudah berat belum? Karena sudah berat atau masih berat? Nah, masih anak-anak maksudnya gitu ya. Masih berat atau sudah berat? Atau sebenarnya penyakitnya kalau nggak puasa nggak ada masalah, cuman kalau puasa bisa bermasalah gitu. Nah, ini masuk yutikunahu, alladzina yutikunahu, orang yang akan berat ketika menjalankan puasa itu. Kenapa? Sebenarnya sih kalau nggak puasa nggak apa-apa, nggak sakit. Cuman kalau puasa dikhawatirkan sakit. Gitu. Nah, dia tiba pada ketentuan kalau safar dan juga kalau sakit tadi mengganti di hari lain, maka yang orang-orang yang berat menjalankannya ini dia mengganti kewajibannya dengan fidyatun ta'amu miskin, memberi makan fidyah kepada orang miskin. Di Indonesia sering disalahpahami, ngasih makan orang miskin adalah sehari sekilo beras. Kenapa? Makan pokoknya beras, padahal orang miskin makan bukan cuma beras, ada lauknya. Maka fidyah itu makanan lengkap. Ini yang lebih mendekati pemahaman menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah, makanan lengkap. Dan atau kemudian makanan lengkap itu hitungannya objektif apa subjektif? Maksudnya biar diukur dari objeknya makan sehari habis segini, atau subjeknya yang kemudian tidak berpuasa kalau sehari makan habis seberapa gitu. Jangan-jangan makannya beras rojo lele super quality gitu ya, yang disedekahkan sebagai fidyah, berasnya beras paket gitu ya, beras bulog yang sudah nggak cocok kan, nggak matching. Makanya Pak Faisal Mote itu pernah konsultasi, wah saya pas sakit berat begini. Nah, karena ada aturan di kalangan para ulama, kalau kita itu kelewatan setahun ganti puasa, kita punya hutang puasa tahun lalu, belum sempat ganti sudah datang bulan Ramadan lagi. Nah, sebagian ulama akan memberikan arahan untuk memberikan sanksi kepada kelalaian ijtihad ini, ijtihadiyah, tetapi disetujui oleh mazhab Ahmad, mazhab Syafi'i, juga mazhab Malik. Kalau untuk menghukum itu, selain mengganti di tahun berikutnya puasa yang sudah kelewat 2 tahun, mereka juga diminta untuk membayar fidyah. Maka ketika beliau ditanya, fidyah saya berapa? Bang Ical kalau makan di hotel itu sekali buffet itu berapa? 700.000. Nah itu, masa saya segitu? Iya, karena diukur dari makannya abang apa. Kalau sehari habisnya segitu, ya segitu. Waduh, kok jadi berat ya katanya? Iya, karena kemudian di situ ada jadi menurut Imam Syafi'i subjektif kepada pelakunya. Pelakunya makannya seberapa sehari, itulah yang dia sedekahkan. Ini yang kemudian menjadi jalan bagi kita. Jadi saya kira Pak, saya tidak menemukan dalil yang bisa menguatkan proyeksi tadi. Jadi kalau Inggris kemudian ikut yang garis garis bujurnya senada yang dekat Khatulistiwa, yaitu Maroko. Saya belum menemukan
istidlal yang memungkinkan untuk membenarkan hal yang semacam ini. Karena untuk sholat pun kita waktunya kita mawquta, demikian pula untuk puasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas Dodi. Sebelum dilanjutkan, ada baiknya bapak-bapak atau ibu-ibu juga yang belum berwudu karena maghrib tidak lama lagi, kira-kira 20 menit. Nah, untuk membangun sistem antrian yang mulus, mungkin bisa mencicil come and go, satu orang pergi masuk pulang. Tidak nanti pada berduyun-duyun pada saat yang sama. Ya, baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Barangkali dari ibu-ibu sudah ada pertanyaan. Baik. Mana dulu? Ibu, iya Bu Nisman. Yang, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu mengenai Rob ya, kalau bahasa Inggrisnya mestinya Lord ya, sama nggak? Ketika saya menyaksikan acara Natalan di radio, bukan di radio, di TV Al Jazeera, kemudian Natalan ini berada di daerah Syria dan Jordan, mereka juga menunjukkan Rob juga gitu. Saya bingung gitu, mereka tuh Kristen apa? Nah, keduanya masalah daging itu banyak masih orang teman-teman terutama dari Middle East, mereka meyakinkan nggak apa-apa beli daging dari Sainsbury atau dari supermarket asal kita bilang Bismillah. Oh, ya. Gimana itu masa apa? Terakhir, saya minta keterangan tadi itu masalah klaim-klaiman di akhirat nanti, masalah orang yang menzalimi segala macam itu tadi hadis apa Al-Quran? Baik. Ya, kita memang suka saling menzalimi Ustaz. Enggak terasa. Terima kasih. Salam. Ya, dijawab dulu supaya tidak lupa. Sebelum dijawab, saya ingin menjelaskan daging yang disebut daging Tesco, daging Sainsbury itu daging umum yang dijual di supermarket yang secara umum, yang tidak disembelih gitu. Tidak. Maksudnya ya daging yang bukan halal. Bukan halal. Tidak sertifikat. Baik. Yang pertama, di Syria ada satu aliran Kristen yang besar namanya Kanisah Ortodoks Syria. Injil mereka berbahasa Arab. Dan mereka mungkin menerjemahkan Lordnya itu memang dalam bahasa Arabnya Rab, gitu. Bisa jadi. Di antara tokoh di Kanisah Ortodoks Syria dulu ada David Benjamin Kaldani. David Benjamin Kaldani ini setelah kemudian menelusur Bibil dengan sangat teliti sampai pada kesimpulan Muhammad memang telah dinubuatkan. Lalu dia kemudian masuk Islam dan menjadi seorang yang bernama Abdul Muhaimin Daud nama dia. Karena dia kemudian menulis buku judulnya Misteri Muhammad. Jadi sangat terkenal buku itu dari penelitiannya terhadap Bible, baik yang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan naskah-naskah yang kemudian bahkan dilarang oleh gereja. Dia kemudian ungkap itu. Jadi ini kenapa Rabb itu punya terjemahan yang rumit dalam bahasa Indonesia gitu. Bahasa Jawa punya Gusti. Dan itu juga kita susahkan menerjemahkannya apa gitu. Kemudian tentang daging. Di kalangan ulama mutakhirin memang terjadi perbedaan pandangan terkait daging sembelihan orang yang disebut sebagai ahli kitab. Kalau Quran itu menegaskan halalnya sembelihan ahli kitab. Nah, persoalannya adalah ta'rif atau definisi tentang ahli kitab itu. Di masa Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika itu sebagian besarnya masih menjalankan syariat penyembelihan itu dengan menyebut nama Allah. Mereka pun menyembelihnya dengan mengalirkan darah, bukan stunning, dipukul kepalanya kemudian dipingsankan kemudian langsung dipotong-potong, tidak. Tetapi atau ditusuk jantungnya, tidak. Tetapi mereka masih menyelenggarakan penyembelihan. Maka Quran ketika itu menyebutkan
Ta'rifnya ya ahli kitab adalah semua Yahudi Nasrani yang hidup pada masa itu, maka sembelihan mereka halal. Nah, pada zaman sekarang kita kemudian sebagian ulama mempertanyakan apakah kemudian orang Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang ini bisa disebut ahli kitab sehingga sembelihan mereka halal untuk kita makan. Kata sembelihan itu sudah bermasalah lagi gitu. Apakah itu disembelih atau tidak gitu. Di sisi lain kemudian ada ulama yang mengatakan kalimat ahli kitab itu tidak dihapus dalam Al-Quran dan mereka semua masih ahli kitab. Ada golongan ulama yang memudahkan dan kemudian dikenal, kemudian ada pembahasan tentang fikih minoritas. Ada fikih minoritas di mana dalam keadaan darurat terpaksa tidak memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan daging halal dan tidak mungkin bagi kita untuk menyembelih sendiri karena itu pelanggaran hukum itu. Maka kita tidak punya pilihan selain mengambil sembelihan ahli kitab. Nah, tetapi mereka masih menggolong-golongkan sembelihan ahli kitab itu. Yahudi itu lebih tinggi derajatnya daripada Nasrani soal sembelihan. Kenapa? Karena mereka masih punya koser gitu ya. Mereka masih punya prinsip koser itu sehingga kemudian ya kalau kemudian tidak mendapatkan daging sembelihan sesama muslim yang disebut nama Allah, maka koser itu pilihan pertama. Kalau itu pun tidak ada, maka terpaksa adalah sembelihannya orang-orang Nasrani. Jadi kalaupun ada yang membolehkan itu, posisinya adalah kedaruratan. Posisinya adalah kedaruratan saya kira. Kalau kita kemudian mudah mendapati halal store, halal meat di sekitar kita, maka kita tertuntut untuk memilih itu daripada yang tidak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan ketiga tentang penzaliman. Ada beberapa ayat dalam Quran yang mengisyaratkan tentang itu. Bahwa al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Orang-orang yang di dunia saling mencintai pun pada hari itu, hari di hadapan Allah berbangkit, itu satu dengan yang lain akan jadi musuh. Saling menuntut, saling menggugat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu contohnya dari Quran. Dari hadis, Rasulullah eksplisit menyebutkan tentang saling gugat itu. Dan ada juga hadis tentang saling gugat yang berakhir manis. Apa itu? Hadis yang Rasulullah pada suatu saat sedang tersenyum, sedang kemudian sedih, tiba-tiba lalu beliau tersenyum. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku diperlihatkan pemandangan hari akhirat, yaitu ketika ada dua orang mukmin di antara umatku. Maka disebutkan dua orang mukmin, dua-duanya orang mukmin, yang satu menggugat yang lain. Dia bilang, ya Allah, di dunia ini saudaraku ini menzalimi aku ya Allah, tunjukkan keadilan ya Allah. Maka Allah mengatakan kepada penggugatnya, irfa' ra'saka ya fulan. Si tergugat itu sudah nunduk kepalanya, malu banget gitu ya, berkeringat dingin, takut sekali. Lalu Allah mengatakan kepada penggugat, irfa' ra'saka ya fulan, angkat kepalamu wahai fulan. Yang angkat kepala, lalu dia lihat istana. Ketika dia lihat istana, maka dia tanya kepada Allah, Masya Allah, la quwata illa billah, li ayyin nabiyyin hadal qasr ya Rabbi. Ini istana punyanya siapa ya Allah? Kata Allah, bukan punya nabi, ini istana punya nabi yang mana ya Allah? Kata dia begitu. Maka Allah menjawab, tidak harus nabi yang punya. Kata dia lagi, fali ayyi siddiqin hadal qasr ya Rabbi. Kalau begitu ini istana punyanya orang sidik yang mana ya Allah? Kata Allah, gak harus orang sidik yang punya. Maka dia tanya lagi, fali ayyi syahidin hadal qasr ya Rabbi. Kalau begitu ini punyanya orang yang gugur di perjuangan yang mana ya Allah? Kata Allah, gak harus orang syahid kok yang punya. Terus punya siapa? Kata Allah, bagi semua yang bisa membayar harganya. Berapa harganya? Kata Allah, kau maafkan saudaraku, ta'fu an akhika walaka hadal qasr. Kalau kamu maafkan saudaramu itu, kamu dapat istana ini. Al-an qad afautu anhu ya Rabbi. Kalau begitu sekarang ya Allah, sudah saya maafkan dia. Nah, ini gugat-menggugat antara dua orang beriman, di mana orang berimannya memiliki something sehingga Allah jadi pembelanya. Kalau pada gugatan-gugatan biasa, Allah cuma jadi hakim dan saksi. Tapi ada posisi di mana ketika satu saat Allah juga jadi pembela. Seperti pada kasus ini. Kasus ini, kasus di mana si tergugat dibela sama Allah. Dengan apa? Dengan si penggugat ditawarin istana. Mau nggak dapat istana ini, kamu maafkan dia. Maka kata dia, saya mau. Nah, rahasianya kenapa orang ini bisa dibela sama Allah ketika digugat orang, gitu ya. Ternyata dia termasuk dalam ayat di dalam surah As-Saff,
Nasrun minallahi wa fathun qarib. In tansurullah yansurkum, dalam surah Muhammad, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Allah akan menolongmu dan meneguhkan telapak kakimu. Maka yang menolong agama Allah dengan lisannya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan perbuatannya, dengan kebijakannya kalau dia pejabat. Kalau dia menolong agama Allah, itu masih punya harapan ditolong sama Allah, Allah yang jadi pembela. Jadi Allah bukan cuma saksi dan hakim, tapi Allah sekaligus jadi pembelanya. Di kasus pengadilan di akhirat itu, Allah wahdahu la syarikalah, Allah tidak punya sekutu. Tapi Allah bisa jadi hakim, sekaligus bisa jadi saksi, tapi Allah juga bisa jadi pembela. Maka kalau kita punya masalah sama orang, usahakan kita juga bisa dibela sama Allah itu. Jadinya dengan cara menolong agama Allah. Allah a'lam bishawab. Terima kasih. Dan karena ada mata acara lain yang harus kita berikan waktu, kami berikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ustadz. Ini saya ingin mendapat kejelasan sedikit tentang kalau kita tinggal puasa Ramadan dan kita diwajibkan menggantinya, dan ketika itu melewati tahunnya, tadi ada Ustadz sampaikan bahwa kita juga dianjurkan membayar fidyah. Itu adalah untuk mengambil pelajaran dari kelalaian kita. Nah, untuk kami yang perempuan, katakan bagi ibu-ibu yang hamil kemudian tidak sanggup berpuasa sampai tahun depannya masih tidak sanggup membayar karena harus menyusui, malah tinggal puasanya bertambah di tahun kedua, apakah ini juga harus dibayar fidyahnya dan diganti puasanya? Yang kedua pertanyaannya adalah karena ini proyek bersama antara kedua orang tua, apakah dibolehkan kalau laki-laki juga harus bayar dong? Bantuin bayarnya. Apakah itu bisa? Biar kan namanya kesetaraan. Tapi kemudian kita apakah di dalam Islam hal itu dibolehkan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Namun jawabannya di press karena waktunya sudah makin. Saya jawab ringkas. Untuk ibu hamil dan menyusui ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, dia membayar fidyah, lalu pada satu kesempatan yang akan datang masih harus berpuasa. Tapi pendapat Syed Sabiq, kemudian juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Mustafa Az-Zarqa, kemudian Abu Zahrah dan beberapa ulama yang lain mengatakan sangat sulit mengharapkan seorang wanita hamil dan menyusui untuk bisa mengganti. Kenapa? Karena pada wanita-wanita produktif kadang-kadang tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya lagi sudah hamil lagi, tahun depannya sudah menyusui lagi, begitu seterusnya. Maka sebagian ulama hanya menanggungkan wanita masuk kepada wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, maka dia cuma membayar fidyah. Apakah suami juga menanggung karena kerja bersama? Tentu saja itu bisa dimusyawarahkan. Karena untuk membayar fidyah itu bisa saja dari harta suami gitu ya, karena suami bertanggung jawab atas istrinya dalam semua nafkahnya. Ya memang itu diambil nanti dari penghasilan suami aja bayar, yang namanya bayar. Puasanya tidak mengganti. Ya, terima kasih. Baik, kita cukupi sesi tanya jawab sampai di sini. Selanjutnya pengumuman. Yang pertama, perkenalan Bapak Fajar dan keluarga dari Fungsi Politik KBRI. Kami persilakan Bapak Fajar untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Duta Besar beserta Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di pertemuan hari ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, saya Fajar dan saya menggantikan Pak Pugu bergabung